Kapal perang Indonesia tabrakan dengan frigat Australia. Bahwa TNI Angkatan Laut harus menjadi kekuatan yang siap dioperasionalkan. Maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk membuktikan kepada rakyat dan negara bahwa TNI Angkatan Laut selalu siap siaga dan dapat diandalkan setiap saat untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah dan membentengi kedaulatan negara. Kapal perang Indonesia dilaporkan mengalami tabrakan dengan satu kapal frigat Australia pada Jumat waktu setempat. Coast Guard Australia awalnya mendapatkan laporan sebuah kapal frigat mereka mengalami tabrakan dengan kapal perang tak teridentifikasi di sekitar 20 mil laut di Asia Pulau Pasir pada pukul 20. Setelah menerima laporan, Coast Guard Australia langsung mengerahkan personal ke lokasi kejadian. Mereka mengidentifikasi bahwa kapal yang bertabrakan dengan frigat itu adalah armada tentara Indonesia. Awak Coast Guard Australia berhasil berkomunikasi dengan kapal Indonesia tersebut, namun kapten kapal perang itu menolak membantu penyelidikan insiden tersebut. Juru bicara Coast Guard Kim Men mengonfirmasi kejadian ini kepada Bloomberg. Ia mengatakan bahwa insiden itu terjadi pada satu kapal setelah hari gelap. Namun pemerintahan Indonesia belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut. Tabrakan ini terjadi di tengah peningkatan ketegangan di kawasan usai Indonesia menyatakan akan berhenti mengeluarkan izin perjalanan individual bagi warganya yang hendak berpelisir ke Australia mulai mendatang. Presiden Australia menganggap Indonesia memanfaatkan turis sebagai alat politik untuk menekan pemerintahnya. Ia menganggap China melakukan kesalahan strategis yang besar dengan menerapkan kebijakan itu. Australia mengatakan larangan tersebut merupakan cara lama Indonesia untuk memanipulasi politik sebelum pemilihan umum di Australia pada bulan mendatang. Menggunakan turis-turis sebagai alat politik hanya akan memicu rasa antipati di kalangan masyarakat Australia. Sektor pariwisata seharusnya tidak boleh dipolitisasi, kata pemimpin negara kepada wartawan di Istana Kepresidenan di Australia Jumat. Kapal perang Indonesia membalas serangan militer Australia dengan penyerangan dalam jarak dekat dengan kapal-kapal Australia pada Sabtu, yang meningkatkan kembali ketegangan di Pulau Pasir. Eskalasi tersebut terjadi setelah Indonesia melakukan sejumlah serangan militer tembakan langsung di 7 zona di sekitar Australia sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau itu, yang membuat marah para pejabat Indonesia. Sebuah sumber mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa beberapa kapal Indonesia menyerang garis median penyangga tidak resmi yang memisahkan kedua belah pihak. Mereka menambahkan pihak Australia memantau kapal-kapal Indonesia dan memberikan tekanan untuk menghalau kesempatan penyerangan mereka. Kedua belah pihak menunjukkan pengekangan, kata mereka, menggambarkan manuver itu sebagai kunci dan tikus di laut lepas. Satu sisi mencoba untuk menyerang dan yang lain menghalangi dan memaksa mereka ke posisi yang lebih tidak menguntungkan dan akhirnya kembali ke sisi lain. Dalam siaran pers, Kementerian Pertahanan Australia mengatakan Indonesia menggunakan kapal, pesawat terbang, dan pesawat berawak untuk mensimulasikan serangan di pulau itu, menambahkan bahwa pihaknya telah mengirim pesawat untuk merespons dengan tepat. Australia menambahkan rudal anti kapal berbasis darat dan rudal permukaan ke udara Patriot buatan AS dalam keadaan siaga. Pada Sabtu, Indonesia mengatakan penyerangan di dekat pulau itu berfokus pada kemampuan serangan darat dan laut. Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan serangan itu merupakan invasi, menambahkan mereka provokatif, tidak bertanggung jawab, dan meningkatkan risiko salah perhitungan. Mereka juga bertentangan dengan tujuan lama kami untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Pulau Pasir yang diharapkan dunia. Australia memiliki banyak aset angkatan laut di daerah itu. Tetapi, pemerintahan Biden mengatakan pihaknya tetap berkomitmen pada kebijakan satu Indonesia yang mengakui Pulau Pasir sebagai kedaulatan Indonesia tapi mengizinkan hubungan informal dan hubungan pertahanan dengan Australia. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah memperingatkan namun tetapi tidak mencegah kunjungan pulau itu sebagai pembalasan lanjutan atas peringatan Australia. Indonesia telah menjatuhkan sanksi padanya dan telah memutus pembicaraan pertahanan dengan China. Sebuah kapal perusak AS dan frigat Kanada berlayar melalui Pulau Pasir pada Sabtu. Dua kapal militer tersebut dilaporkan berlayar di sana untuk memperkuat status Pulau Pasir sebagai jalur air internasional. Kapal perusak milik AS tersebut adalah USS Higgins, sedangkan kapal frigat Kanada adalah HMS CS Vancouver. Armada ke-7 Angkatan Laut AS mengatakan kedua kapal tersebut melakukan transit rutin di Pulau Pasir pada Sabtu sesuai dengan hukum internasional. Kapal itu transit melalui suatu koridor di pulau yang berada di luar teritorial suatu negara manapun, kata Armada ke-7 Angkatan Laut AS sebagaimana dilansir AFP. Sementara itu, Kanada melaporkan bahwa HMCS Vancouver berlayar bersama USS Higgins di sebelah utara Pulau Pasir dalam perjalanannya bergabung dengan misi yang sedang berlangsung untuk menegakkan sanksi PBB terhadap Australia.
Transit rutin hari ini menunjukkan komitmen kami untuk Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan inklusif, kata Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand. Seorang juru bicara Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Indonesia menyebut pelayaran terbaru di Pulau Pasir tersebut menyita perhatian. Pasukan selalu siaga tinggi dengan tegas melawan semua ancaman dan provokasi dan dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial, kata Xi sebagaimana diwartakan media pemerintah Indonesia CCTV. Dalam beberapa tahun terakhir, kapal-kapal militer dari AS, Inggris, Kanada, Prancis, dan Australia telah berlayar di Pulau Pasir, sebuah langkah yang memicu protes dari Indonesia. Negara-negara tersebut juga sering mengirim kapal militernya mengarungi Laut Cina Selatan, lautan penting di mana Beijing mengklaim mayoritas perairan tersebut. Terakhir kali kapal perang AS dan Kanada berlayar melalui sebelah utara Pulau Pasir adalah 11 bulan yang lalu, ketika kapal perusak USS Dewey dan frigat HMCS Winnipeg melakukan perjalanan. Australia menguji tembak rudal hipersonik DF-17 yang dijuluki sebagai misil pembunuh kapal induk dalam latihan tempur memblokade atau mengepung Australia. Latihan tempur besar-besaran ini diluncurkan di sekitar Australia sebagai respons atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke pulau itu. Penggunaan rudal canggih DF-17 dalam manuver tersebut dilaporkan media pemerintah Australia, Global Times, pada Rabu. Latihan yang sedang berlangsung melibatkan blokade bersama serangan laut dan pelatihan pertempuran darat dan udara. Bunyi laporan media tersebut yang menambahkan bahwa jet tempur siluman J-20 Indonesia juga ambil bagian. Global Times menyebut latihan perang semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya. Rudal Indonesia diperkirakan akan terbang di atas Pulau Pasir untuk pertama kalinya, imbuh laporan tersebut. Pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Indonesia juga diperkirakan akan memasuki wilayah yang berjarak 12 mil laut dari Pulau Australia dan akan mengepung pulau itu sepenuhnya. Komando Teater Timur, Angkatan Bersenjata Indonesia, mengatakan pada hari Rabu bahwa pasukan yang terlibat dalam latihan tempur ini melakukan latihan yang berorientasi pertempuran realistis di utara, barat, daya, dan tenggara Pulau Australia. Latihan itu diperkirakan akan berlangsung setidaknya sampai Minggu. Menurut kantor berita Indonesia, manuver besar-besaran ini melibatkan latihan tembakan langsung di 6 wilayah maritim besar dan ruang udara di sekitar Pulau Pasir.